pada glaukoma. Glaukoma disebut juga dengan preventable irreversible blindness. Jadi kebutaan karena glaukoma bisa dicegah. Mbak Nopi yang sudah berbuat baik membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum. Dan kalau menurut saya balikin aja uangnya ke Agus. Dalam mata Agus begitu kan, fisiknya Agus, atau juga diperuntukkan untuk Agus berobat, begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa harus diinformasikan secara publik kisah hidup daripada Agus? Cuma 30 juta, 35 juta dari yayasannya Tenovi. Yang banyak itu dari Kodensu, Denny Sumargo. Nggak gitu. Nah, emang kebetulan pengacara Agus ini itu sahabat saya itu. Ya, Erdilau itu sahabat saya, teman baik saya. Saya sering komunikasi sama dia. Nah, cuma dalam hal ini sekali lagi saya memberikan pendapat hukum saya ya, sesuai dengan fakta yang ada. Kalau seandainya sampai sahabat saya ini ya, pengacara Agus ini melebar ya, mengatakan bahwa Tenovi ini ya, menceritakan bahwa dia ada temannya yang diajak menggunakan narkoba, sangat saya sayangkan sekali. Nah, sangat saya sayangkan sekali. Dan perlu diingat, di undang-undang narkotika itu mantan pengguna tidak bisa dipidana ya. Dan ya menurut saya Tenovi ya jangan ya mengikuti irama daripada orang-orang yang mengatakan hal yang tidak benar. Tidak perlu tes narkoba. Seandainya nih ya, seandainya dia tes narkoba positif pun, Novi pun tidak bisa ditangkap. Kecuali dia sedang memakai, digerbek, ditangkap, itu beda. Kalau mantan pengguna tidak bisa, walaupun hasilnya positif nggak bisa ditangkap. Jadi saran saya begini ya, kalaulah permasalahan ini terkait dengan uang donasi, menurut saya kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya konsentrasi saja dengan permasalahan uang donasi. Kalau seandainya dia membahas masalah di luar daripada uang donasi itu, menurut saya begini, apa sudah kehabisan bahan ini pengacaranya untuk melakukan pembelaan sampai narkoba-narkoba itu dibawa. Kalau memang dia memiliki bahan berargumen ya terkait dengan uang donasi ini, menurut saya tidak mungkin keluar dari permasalahan uang donasi. Nah, kalau seandainya sampai bahas masalah narkoba, bahas masalah yang lain, menurut saya mungkin pengacaranya sudah habis bahan dia untuk berargumen melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya. Bang John LB menilai Farah Tabas ini pengacara pansos dan tukang komporin kliennya deh Bang. Ya, Bang. Saya kali ini saya sepakat nih ya apa yang disampaikan oleh John LBF ya. Apa yang disampaikan oleh John LBF itu benar, karena John LBF itu kan menyarankan jangan sampai Agus ini terprovokasi dengan orang-orang sekelilingnya. Ya menurut saya benar lah, Agus ini kan seperti begini, seperti dimanfaatkan oleh orang-orang sekelilingnya. Jadi setuju saya kalau seandainya ada yang mengatakan ya Bang John mengatakan seperti itu, setuju saya. Apa saran dari Abang untuk Agus nih Bang? Saran saya kepada Agus ya, artinya bangunlah kepercayaan yang didasari dengan kejujuran, agar apa? Menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap Agus. Dan ya menurut saya dalam hal ini Agus harus ya melangkah mengawali persoalan ini ya, harus memiliki tujuan agar permasalahan ini menjadi selesai, bukan justru menciptakan permasalahan lagi. Dan saya sekali lagi ya, dengan maksud ya tidak merendahkan Agus ya, kondisi Agus sekarang ya, Agus tidak bisa melihat
Artinya kondisi Agus sekarang ini tidak cukup baik untuk melakukan ya, perbuatan atau upaya-upaya hukum. Nah guys, jadi di sini Bang Herwanto selaku pakar hukum juga memberikan pandangannya terkait berita yang beredar saat sekarang ini, yaitu Farhad Abbas yang melaporkan dan juga menyudutkan Teh Novi. Di mana di sini pihak kuasa hukum dari Agus menyinggung terkait kasus yang tidak bersangkutan dengan donasi, yaitu mengatakan bahwasanya Teh Novi ini adalah pengguna narkoboy. Nah, di mana itu dinilai sudah out of topic karena di sini kita membahas tentang donasi, bukan personalnya Teh Novi. Itu juga dinilai bahwasannya pihak Agus sudah kehabisan bahan untuk berargumen terkait kasus donasi ini. Nah, kalau memang masih ada argumen yang harus disampaikan, harusnya fokus saja kepada case donasi ini. Di sini semua orang juga masih berharap ya, semoga Agus ini tidak terprovokasi oleh orang-orang di sekelilingnya, yang mana orang-orang sekeliling Agus saat ini hanya memanfaatkan situasi. Harusnya Agus ini tuh lebih fokus lagi untuk bagaimana caranya berdamai dengan pihak Teh Novi dan juga mencari jalan tengah untuk kesembuhan mata Agus ini. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya pihak Teh Novi juga masih mau kok untuk membantu Agus melalui uang donasi itu. Karena pihak Teh Novi juga tidak menutup mata bahwasanya itu memang hak Agus tapi untuk kesembuhan. Makanya Teh Novi ingin membantu dan memonitoring itu. Kenapa sampai detik ini masih pihak Agus tuh warawiri ke podcast-podcast untuk menuntut uang tersebut agar dikembalikan kepada dia. Di mana banyak warganet yang belum melihat itikat baik dari pihak Agus kepada pihak Teh Novi. Nah guys, jadi bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan tanggapan dan komentar kalian di bawah ini. Ketika John LBF telepon Teh Novi mengenai kasus Agus. Oh, ada media ya, rame ya. Nggak apa-apa. Cuman mau say hello aja, Nov. Halo Teh, apa kabar? Teman-teman media cuman mau say hello. Tadi ada pertanyaan dari media, Bang John kan komunikasi sama Novi. Ada nggak Novi merasa kesel sama Agus? Saya jawab, tidak ada satupun kalimat kesal yang disampaikan keluar dari Novi. Novi itu orang yang benar-benar tulus membantu Agus. Saya bisa garansi itu. Ya teman-teman ya, jadi ini cuman mereka butuh konfirmasi, bener nggak Novi mengulit? Memang nggak ada Novi kesel sama Agus, ngapain Novi kesel sama Agus? Betul ya Nov ya? Nih, sapa dulu teman-teman media nih Nov. Ini minta maaf ya, tadi saya langsung diminta, coba Bang John telepon Novi. Nah, ini setengah 11 malam, saya telepon. Lagi ngobrol-ngobrol kok, Bang. Ya, is okay, nggak apa-apa. Saya tadi barusan sampaikan, kan saya bilang, Agus kalau mau cabut LP, saya kasih 240 juta. Tapi ngasihnya, saya kasih bulanan, Nov. Ngeri nanti disalahgunakan juga. Jadi, dikasihnya bulanan, 20 juta selama 12 bulan. Jadi, Agus dapat untuk penghasilan biaya kebutuhan rumah setiap hari dari saya. Dari perusahaan saya nanti, high five, ya kan? Nah, untuk pengobatannya dari Novi, 1,3 M-nya itu diatur dengan baik, kan gitu Nov. Simpel kan sebenarnya, ini masalahnya nggak rumit gitu. Tadi saya sudah jelaskan juga kenapa John LBF nimbrung. Saya nggak nimbrung, ini masalahnya satu, masalah anak manusia matanya nggak bisa ngelihat, diojok-ojokin bikin LP, itu yang bikin saya marah. Masalahnya situ, gua nggak kenal Novi sebelumnya, gua kenal Agus sebelumnya. Jadi ini masalahnya masalah kemanusiaan. Jadi kalau sesuatu yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan, John LBF pasti bersuara. Saya sudah buktikan kasus KDRT di Sulut sampai tuntas, pelakunya ditahan, saya kawal. Untuk masalah kemanusiaan, John LBF akan bicara paling depan. Kekerasan perempuan, anak dan lain-lain, saya akan maju paling depan. Gitu. Jadi ini terkait, bukan gua mau pansus, gua udah terkenal Nov ya, udah jutaan pengikut gua. Ngapain gua pansus? Bener gak Nov? Kalau emang niat baik pasti akan hasilnya juga baik. Insya Allah Nov, insya Allah. Iya guys, di depan wartawan John LBF menelpon Teh Novi ingin mengkonfirmasi bahwa saya benar adanya Teh Novi ini sedikit pun tidak ada kesal sama Agus guys. Walaupun di sini Agus terkesan tidak tahu berterima kasih orang yang telah membantunya, namun orang tersebut juga yang dilaporkan oleh Agus ini. Namun di sini jelas ya guys ya, telah dikonfirmasi oleh Bang John LBF, ternyata Teh Novi ini sama sekali tidak ada kesal sama Agus guys. Ini buat Agus ya, ternyata Bang John LBF masih mempunyai tawaran yang kemarin bahwasanya kalau memang si Agus ini mau mencabut LP terhadap Teh Novi, maka dia akan memberikan uang senilai 240 juta guys.
dan bakal dikasih per bulannya 20 juta selama setahun. Semoga saja dengan pemberian atau tawaran dari Bang John LBF ini, Agus mau mencabut LP-nya dan bisa menjadi orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan juga agar lebih fokus lagi nih, uang dari John LBF ini untuk kesehariannya, dan uang 1,3 miliar dari Tenovi ini untuk fokus pengobatannya, seperti itu. Yang akan menghancurkan kamu itu justru adalah pengacaramu sendiri. Jadi pengacaramu datang kepadamu bukan sebagai pembela, tapi sebagai penghancur hidupmu sendiri, ya pengacaramu. Dan kamu saya pastikan akan kalah dengan pengacara-pengacara yang kamu gandeng itu di pengadilan nanti. Kenapa? Ada dua hal, ada dua indikasi yang menyebabkan kamu akan kalah dalam persidangan. Satu, sosial, kemudian yang kedua, psikologi. Yang pertama, sosial. Sudah menjadi hukum tidak tertulis di Indonesia bahwa keputusan pengadilan, keputusan hakim itu ada indikasi mengambil dari opini publik, ya kan? Ini sudah menjadi rahasia umum, memang tidak tertulis di dalam undang-undang, tapi secara kayak habitat ataupun tradisinya, keputusan-keputusannya itu selalu cenderung terhadap opini publik. Apa yang menyebabkan nanti kamu, Gus, ya, dengan pengacaramu yang sembrono itu akan kalah? Itu apa? Coba kamu perhatikan, kamu komparasi dengan Icang, ya kan? Icang sekarang itu membentuk satu opini di masyarakat, itu opini positif, dan kamu itu opininya benar-benar negatif. Coba kita lihat ketika Icang di rumah sakit, itu yang ngunjungi itu teman-temannya banyak banget. Dari media, dari mana-mana banyak. Bahkan sekarang dia merapat ke Ustadz Dery Sulaiman, lebih ke religius. Sedangkan Anda, coba yang mengunjungi Anda selain keluarga dan pengacara, siapa? Nah, ini kan satu indikasi bahwa memang opini yang terbentuk kepada Anda dan kepada Icang itu jauh berbeda. Dan apa yang membentuk opini negatif terhadap Anda adalah para pengacara Anda itu sendiri. Yaitu salah satunya apa? Menuduh Tenovi itu pemakai. Ya guys, jadi di sini warganet ini menyampaikan pandangannya terhadap pengacara Agus yang saat sekarang ini mendampingi kasus Agus. Di mana warganet ini mengatakan bahwasanya yang akan menghancurkan dan menjatuhkan Agus justru pengacaranya sendiri. Karena nanti jika kasus ini sampai di pengadilan, akan sangat besar kemungkinannya keputusan yang diambil oleh hakim adalah berdasarkan opini publik. Sementara ini kita tahu ya bahwasanya opini publik sangat negatif kepada Agus. Kenapa? Karena bagaimanapun publik tahu bahwasanya Tenovi ini orang baik yang sudah mau tulus membantu Agus, akan tetapi malah dilaporkan atas tudingan pencemaran nama baik. Jika kasus ini dilanjutkan dan sampai ke persidangan, akan besar kemungkinannya untuk pihak Agus ini kalah. Jika itu terjadi, bisa saja pihak Tenovi ini menuntut balik atas pencemaran nama baik. Nah, namun kita berharap semoga hal itu tidak terjadi dan Agus segera sadar dan mencabut LP-nya. Banyak publik sekarang yang membandingkan dan mengkomparasi antara Agus dan juga Icang, di mana posisi mereka sama sebagai korban yang matanya sudah tidak berfungsi lagi akibat tindakan kriminal. Namun di sini Icang sangat terlihat baik. Kenapa? Karena ketika dia sakit banyak yang mengunjunginya. Banyak orang-orang yang simpati terhadapnya, bahkan teman-teman medianya juga. Nah, di sini banyak publik yang membandingkan antara dua orang ini dalam kasus yang sama, tapi kenapa hanya Icang nih yang terlihat banyak orang yang peduli dan simpati kepadanya secara langsung. Sementara Agus yang datang kepadanya hanya orang-orang yang mau memanfaatkan situasi Agus saat sekarang ini. Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.